Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, bab 286, meyakinkan orang dengan kemampuan. Pada titik ini, siapapun bisa melihat bahwa Inspektur Wilayah Selatan Kifatian dengan sengaja membiarkan Luo Xiu mengambil alih posisi Kepala Persatuan Master Pil Pemurnian. Penguasa bela diri Yuan Cheng, Master Hongming, dan Wei Haoran tidak merasakan apapun. Dengan kekuatan Luo Xiu saat ini, dia sudah jauh di atas mereka. Selain identitas Luo Xiu sebagai seorang ahli pemurnian pil, dia juga seorang ahli formasi dan bisa dibilang memiliki kemampuan serba bisa. Dia tidak pernah menunjukkan kekuatannya dalam penempaan besi, tetapi kesan pertama sudah membuat mereka curiga. Apa orang ini benar-benar pandai besi? Dengan pemikiran seperti itu, mereka sebenarnya sudah memandang tinggi Luo Xiu. Dia tidak pernah mencoba-coba cara menempa logam. Pencapaiannya dalam pemurnian pil saat ini semua berkat ingatan guru besar pemurnian pil tingkat kaisar level ke-9. Sementara dalam bidang formasi, Luo Xiu dibimbing oleh Kaisar Bela Diri ke-8, guru besar formasi kuno. Jika memintanya untuk belajar secara autodidak, Luo Xiu tidak mungkin akan bisa mencapai tahap setinggi ini. Inspektur, aku rasa Luo Xiu tidak pantas menjabat sebagai kepala. Seorang tetua dari Persatuan Master Pil Pemurnian berdiri dan berkata dengan tatapan tegas. 4 perkumpulan terbesar merupakan satu kesatuan dengan serikat berburu sebagai pemimpin. Sebagai inspektur, Kifatian tentu saja memenuhi syarat untuk menunjuk seseorang menjadi kepala umum suatu wilayah. Namun, sebagian besar tetua dari Persatuan Master Pil Pemurnian ini adalah mantan bawahan Fan Tide. Sementara, Fan Tide bisa sampai ke tahap ini, semua berkat Luo Xiu. Para tetua dari Persatuan Master Pil Pemurnian ini tetap bermusuhan dengan Luo Xiu. Terlebih lagi, mereka tidak menyangka bahwa seorang pemuda yang berusia kurang dari 20 tahun akan menjadi ahli pemurnian pil tingkat ke-6. Bahkan kepala sebelumnya, Fan Tide telah mempelajari ilmu pemurnian pil selama ribuan tahun. Sekalipun bakat Luo Xiu sangat tinggi, dia tidak akan pernah bisa mencapai tingkat ke-6 meskipun mempelajari pemurnian pil sejak masih di kandungan. Kenapa kamu keberatan dengan keputusanku? Kifatian mengerutkan alisnya, berusaha menahan amarahnya. Dia membuat semua tetua Persatuan Master Pil Pemurnian merasakan tekanan yang sangat besar. Sebagai Inspektur Wilayah Selatan, Kifatian sebanding dengan ahli tingkat Santo Bela Diri dalam hal status, sekalipun basis kultivasi itu adalah tingkatan pangeran. Dia memiliki posisi tinggi dan tentu saja tidak senang jika ada orang yang membantahnya. Aku nggak berani melakukannya, hanya saja, posisi kepala dari Persatuan Master Pil Pemurnian Negara Bagian Tanah Langit membutuhkan ahli pemurnian pil tingkat ke-6, sementara Luo Xiu masih terlalu muda. Aku nggak percaya kalau dia memiliki standar tingkat ke-6. Tetua ahli pemurnian pil yang menonjol ini berkata, selain itu, dalam catatan Persatuan Master Pil Pemurnian, dia cuma mendapat pengakuan dari ahli pemurnian pil tingkat ke-4. Apa yang dikatakan tetua ini masuk akal. Jika Kifatian terus menunjuk Luo Xiu sebagai kepala Persatuan Master Pil Pemurnian, akan terlalu bias. Kamu meragukan kemampuan intelijen serikat berburu? Kenapa aku nggak tahu kalau Luo Xiu sudah mencapai tingkat ke-6? Kifatian mendengkus selalu menatap Luo Xiu dan berkata sambil tersenyum, Ketua Luo, sepertinya kamu perlu menunjukkan kekuatanmu dalam pemurnian pil. Kalau enggak, takutnya kamu enggak akan bisa meyakinkan para tetua dari Persatuan Master Pil Pemurnian ini. Sebagai tanggapan, Luo Xiu tersenyum dan mengangguk. Dia tidak menyangka para petinggi perkumpulan akan mengangkatnya sebagai kepala negara bagian Tanah Langit Persatuan Master Pil Pemurnian. Jika dia bisa mengambil posisi ini, tentu saja akan sangat menguntungkan baginya. Pertama-tama, posisi kepala memiliki banyak hak istimewa, yaitu bisa mengendalikan sumber daya negara bagian Tanah Langit sesuka hati. Apalagi dengan identitas ini, bisa merekrut sejumlah besar ahli pemurnian pil untuk digunakan oleh Sekte Tarsuna dan menjadi anggota dasar Sekte Tarsuna. Dengan demikian, Luo Xiu mengalihkan pandangannya ke tetua dari Persatuan Master Pil Pemurnian. Ini seharusnya tetua Nan Mendou, kan? Tepat sekali, Nan Mendou menangkupkan tangannya. Berkat Fan Tide, sikap Nan Mendou terhadap Luo Xiu tidak begitu ramah. Namun, dalam 4 perkumpulan terbesar, status Guo sudah Luo Xiu jauh di atas. Jadi, tentu saja dia harus memberi hormat.
Karena kamu bilang aku bukan ahli pemurnian pil tingkat ke-6, aku akan memurnikan pil peringkat ke-6 untukmu sekarang juga. Luo Xiu tersenyum acuh tak acuh. Tapi, kalau ada yang meragukanku, sekalipun aku duduk di posisi kepala, takutnya enggak akan dapatin kepercayaan orang lain. Kamu ingin aku membuktikan kalau tingkat ke-6 bisa melakukannya, tapi aku mau ngajuin satu syarat, kamu berani terima enggak? Syarat apa? Tatapan Nan Mendou penuh kecurigaan. Kalau aku bisa memperbaiki pil peringkat ke-6, aku akan menjadi kepala persatuan master pil pemurnian. Kamu harus nurutin perintahku dan enggak boleh ngelawan. Aku tahu, dulu Van Tite sering kasih kamu petunjuk, tapi aku enggak mau ada yang buat aku tersandung ketika menjadi bawahanmu. Jadi, aku mau ngomong jelek dulu. Siapa yang enggak menyimpannya dalam hati, jangan salahin aku kalau enggak menunjukkan belas kasihan. Luo Xiu mengucapkan kata-kata ini, bukan hanya untuk Nan Mendou saja, tetapi juga untuk beberapa tetua persatuan master pil pemurnian yang hadir. Dia tahu betul, jika ingin mendapatkan pijakan di persatuan master pil pemurnian, dia harus membangun otoritasnya. Sementara, Nan Mendou yang sudah jatuh ke tangannya, kebetulan memberinya kesempatan untuk membangun otoritasnya. Kemudian, Luo Xiu menjentikkan jarinya, lalu sebuah lampu hijau melayang keluar dari cincin penyimpanan dan mendarat 1 meter dari tanah. Lampu hijau itu terus merebak, dalam sekejap mata sudah berubah menjadi kuali dengan 2 pegangan dan 3 kaki. Seluruh benda itu berwarna biru dan ada 2 naga yang melingkari benda itu. Kuali ini adalah kuali kuno yang diperoleh Luo Xiu dari kota terpencil, yaitu Tungku Naga Ganda menuju langit. Bahkan di zaman kuno, Tungku Naga Ganda menuju langit adalah harta dengan peringkat yang sangat tinggi di antara peringkat bumi. Begitu Tungku Naga Ganda menuju langit muncul, ada sajak dao kuno yang mengalir keluar. Bahkan Qi Fatian, penguasa bela diri Yuan Cheng dan yang lainnya yang tidak mengerti pemurnian pil bisa merasakannya. Kuali ini sangat luar biasa. Namun, beberapa ahli pemurnian pil milik Nan Mendou tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengenali asal kuali ini. Luo Xiu melihat kerumunan saat menawarkan Tungku Naga Ganda menuju langit. Bagi setiap orang yang punya ramuan spiritual, aku bisa membantu memurnikan Tungku. Aku punya. Wei Haoran adalah orang pertama yang berbicara. Dia mengeluarkan ramuan spiritual tanpa mengatakan apapun. Kebetulan itu adalah ramuan spiritual untuk memperbaiki Tungku pil giok jiwa. Pil giok jiwa adalah sejenis pil yang dapat memurnikan jiwa spiritual dan memperkuat indera spiritualnya. Itu adalah pil bermutu tinggi di antara pil peringkat ke-6. Tingkat keberhasilan seorang ahli pemurnian pil peringkat ke-6 tidak tinggi. Seberapa besar tingkat keberhasilan Ketua Luo? Tanya Wei Haoran. Dulu, dia juga mencari Van Tite untuk memurnikan pil seperti ini. Tetapi tingkat keberhasilan Van Tite bahkan kurang dari 50% umumnya, dibutuhkan 7 atau 8 porsi ramuan spiritual untuk memurnikannya menjadi Tungku. Ini hanya produk jadi dari ramuan spiritual, tidak termasuk bayaran untuk Van Tite karena sudah menyempurnakan pil. Luo Xiu tertawa ketika mendengarnya, lalu dia bertanya, apa Master Wei nggak percaya sama aku? Kalau begitu, keluarkan ramuan spiritualnya. Bukannya kamu ingin aku memurnikan sebuah tungku pembuangan limbah? Tidak, bukan itu maksudku. Wajah Wei Haoran memerah. Apa yang dia katakan barusan benar-benar kasar. Luo Xiu tidak peduli. Bagaimanapun, bahan pil giok jiwa bukanlah jumlah uang yang kecil bagi penguasa bela diri seperti Wei Haoran. Berapa banyak lagi pil yang Master Wei inginkan? Tanya Luo Xiu. Begitu pertanyaannya ini diucapkan, semua orang yang hadir sontak terkejut. Mana ada ahli pemurnian pil yang menanyakan berapa banyak pil yang diinginkan oleh pelanggannya? Apa kalau aku menginginkan 10 pil murni? Kamu juga bisa membuatnya. Tidak ada orang yang tidak menginginkan 10% dari pil murni, tetapi semua orang tahu, belum tentu ada ahli pemurnian pil yang bisa menyuling 10% dari pil murni di seluruh wilayah selatan. Kriteria pembagian ahli pemurnian pil di dunia adalah 6 pil inferior, 7 pil sedang, 8 pil unggulan, dan 9 pil khusus. Pada zaman kuno, seseorang akan membutuhkan 10% pil murni, baru bisa disebut pil kelas khusus. Wei Haoran awalnya ingin mengatakan 80% pil khusus. Akan tetapi, setelah dipikir-pikir, bahkan Van Tite tidak dapat memurnikan 80% pil khusus. Paling banyak, kadang-kadang dia bisa memurnikan 1 atau 2 pil sedang yang berkadar 70% jadi, dia berkata, bagaimana dengan pil sedang? Ketika Luo Xiu mendengar ini, dia tersenyum kecil dan menjawab, sesuai keinginanmu. Dia tidak banyak bicara lagi. Dia mengangkat tangannya dan menepuk hingga kuali terbuka. Tutupnya melayang terbang disertai dengan suara samar naga mengaum. Luo Xiu juga tidak menggunakan api roh menelan kekosongan. Dia mengubah vital sejati hidup dan mati menjadi kekuatan kehidupan dan melemparkannya ke dalam kuali. Tak lama kemudian, Luo Xiu mengangkat tangannya untuk mengambil lagi.
Di bawah kendali vital sejati, ramuan spiritual jatuh ke dalam kuali. Seluruh proses pemurnian pil seperti awan dan air yang mengalir. Orang-orang yang menyaksikannya merasa sangat senang. Nan Mendou dan beberapa tetua lain dari Persatuan Master Pil Pemurnian menatap lekat-lekat gerakan tangan Luo Xiu. Mereka menyadari bahwa sama sekali tidak dapat memahami teknik pemurnian pil yang telah dia gunakan. Mereka juga telah melihat Van Tite menggunakan pil yang digunakan untuk memperbaiki pil giok jiwa. Kedua pil yang disempurnakan sama saja, tetapi formula yang digunakan tampak sangat berbeda. Ketika Van Tite sedang memurnikan pil, dia harus memainkan puluhan teknik pemurnian pil yang berbeda dalam 3 atau 4 tarikan napas waktu. Sementara Luo Xiu hanya memainkan 4 teknik pemurnian pil dalam 1/4 jam. Tampaknya, setiap teknik pemurnian pil mengandung misteri yang tak ada habisnya, termasuk esensi dari puluhan teknik pemurnian pil. Hanya dalam beberapa saat, Luo Xiu menggunakan formula terakhir. Ambil. Begitu membuka mulut dan menarik napas, asap putih di kuali terbang ke mulutnya. Kemudian, sebutir pil kristal terbang keluar dan dikumpulkan ke dalam sebuah botol giok. Sudah selesai. Nan Mendou terbelalak. Ini pertama kalinya dia melihat pemurnian pil seajaib ini. Dia ingat dengan sangat jelas, Van Tite sudah gagal memperbaiki tungku pil giok jiwa dan juga menghabiskan waktu seharian. Sementara Luo Xiu hanya menggunakan 1/4 jam. Kenapa perbedaan waktunya sangat berbeda? Selain itu, ketika Luo Xiu mengumpulkan pil barusan, jelas terlihat bahwa pil itu sudah berhasil disempurnakan dan aroma obat yang kaya tidak dapat dipalsukan sama sekali. Dengan waktu sesingkat itu, begitu mudah menyempurnakannya dengan sukses. Bagaimana mungkin seorang ahli pemurnian pil tingkat ke-6 sanggup melakukan ini? Nan Mendou menunduk dan tidak mengatakan apapun. Dia hanya berdiri dan membungkuk dalam-dalam ke arah Luo Xiu. Dia benar-benar takjub dan tidak bisa berkata-kata. Inilah kemampuan untuk meyakinkan orang. Bagi seorang ahli pemurnian pil, tidak ada yang lebih meyakinkan dari ini. Master Wei, ini pil milikmu. Begitu Luo Xiu mengangkat tangan dan melemparkannya, botol giok itu langsung terbang menuju Wei Haoran. Wei Haoran buru-buru mengulurkan tangan untuk menangkapnya dan segera memeriksa pil di dalamnya. Dia tertegun seketika. Ada 8 pil di tungku dan masing-masing ternyata adalah pil kelas menengah 70%. Hal ini membuat Wei Haoran menyesal. Dia melihat Luo Xiu menyempurnakannya dengan begitu mudah. Dia hanya bilang ingin pil sedang, Luo Xiu langsung membuat pil sedang. Jika dirinya bilang mau pil bermutu tinggi, apa Luo Xiu bisa memurnikannya? Kenapa, Master Wei nggak puas sama pil yang kubuat? Luo Xiu tertawa. Pias, tentu saja puas. Wei Haoran tersadar kembali. Dia tersenyum lebar. Tentu saja, dia senang dan puas karena bisa menukar satu ramuan spiritual dengan yang lain. Haha. Ketua Luo benar-benar telah membuka mata kita. Qi Fatian terbahak-bahak. Sekarang, apa masih ada tetua persatuan Master Pil Pemurnian yang enggak puas? Beri hormat kepada kepala persatuan. Dipimpin oleh Nan Mendou, 6 tetua dari Persatuan Master Pil Pemurnian semua berdiri dengan hormat dan membungkuk dalam-dalam kepada Luo Xiu. Qi Fatian tersenyum dan mengeluarkan lencana ahli pemurnian pil tingkat ke-6. Yang membedakannya dengan lencana ahli pemurnian pil biasa adalah lencana ini berwarna emas, mewakili identitas kepala suatu wilayah. Dengan lencana ini, Luo Xiu adalah kepala sebenarnya dari Persatuan Master Pil Pemurnian di negara bagian Tanah Langit.